Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang memberikan informasi seputar pendidikan dan pembelajaran. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang struktur kurikulum Merdeka PAUD, baik itu TK, RA, BA, KB, SPS, maupun di TPA, menurut Permendikbud-Ristek nomor 262/M 2022. Video ini akan dibuat beberapa seri, ini seri pertama, karena memang sampai saat ini masih banyak pertanyaan tentang struktur kurikulum Merdeka PAUD ini. Mari kita coba kembali ingat sesuai dengan aturan yang berlaku. Bapak dan Ibu, satuan pendidikan atau satuan PAUD, guru-guru pada satuan PAUD, struktur kurikulum PAUD kita ketahui terdiri dari dua. Pertama, kegiatan pembelajaran intrakurikuler, kemudian satu lagi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan harus kita ingat bahwa peran PAUD itu adalah sebagai fase pondasi. Jadi dia tidak seperti di SD, SMP, fase A, fase B, tetapi disebutkan fase pondasi, yaitu membangun kemampuan-kemampuan dasar yang mendukung capaian di tahap selanjutnya. Jadi ini betul-betul dasar atau persiapan untuk bisa mendukung capaian di tahap selanjutnya. Itu pertama. Kemudian mari kita bahas satu persatu. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler itu tadi bagian kurikulum yang pertama, maksudnya kegiatan pembelajaran intrakurikuler itu dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam capaian pembelajaran atau CP. Nanti kita lihat CP-nya. Intinya adalah bahwa di dalam pembelajaran intrakurikuler itu merupakan bermakna sebagai perwujudan merdeka belajar dan juga merdeka bermain. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian, kegiatan yang dipilih harus memberikan pengalaman yang menyenangkan, kemudian mampu meningkatkan capaian anak. Jadi diberikan kebebasan untuk Bapak Ibu guru TK untuk memilih, tetapi harus mampu meningkatkan capaian anak. Kegiatan perlu didukung oleh penggunaan sumber-sumber belajar yang nyata dan ada di lingkungan sekitar anak. Kemudian sumber belajar yang tidak tersedia secara nyata dapat juga dihadirkan dengan dukungan teknologi dan juga buku catatan bacaan anak. Nah, dalam hal ini struktur kurikulum yang penting diperhatikan adalah alokasi pembelajaran PAUD ini dibagi dua. Untuk usia 4-6 tahun, ini paling sedikit 900 menit atau 15 jam per minggu. Kemudian, untuk PAUD usia 1-3 tahun, paling sedikit 360 menit atau 6 jam per minggu. Pengaturan ini supaya 15 jam per minggu diserahkan kepada satuan pendidikan, satuan PAUD. Nah, kemudian setiap satuan PAUD perlu merancang agar itu terlaksana, maka di satuan PAUD perlu juga disusun kurikulum operasional sekolah atau KOS untuk mengantarkan setiap peserta didik yang ada dalam satuan pendidikan PAUD dan untuk sampai pada CP di akhir periode PAUD. Mereka akan memasuki SD. Tiap satuan PAUD memiliki kemerdekaan untuk menentukan kurikulum operasional sekolahnya, tetapi patokannya adalah berdasarkan visi misi lembaga PAUD, kemudian karakteristik lembaga dan budaya setempat. Ada 3 hal, visi misi, karakteristik, budaya. Inilah yang dipergunakan untuk menyusun KOSP atau KOS dalam hal ini untuk PAUD, yang nanti di dalamnya juga ada CP. Ada 5 prinsip pembelajaran di PAUD yang perlu kita ketahui, Bapak dan Ibu. Pertama,
pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Kita ingat, bermakna dan juga menyenangkan. Di PAUD tidak boleh anak membuat kecewa atau stres. Kemudian pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajaran di sasarannya, sehingga mereka sudah dibiasakan akhirnya nanti menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, prinsip ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik, secara keseluruhan, baik pengetahuan atau kognitif, keterampilan maupun sikap. Yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks, kemudian sesuai lingkungan, kemudian budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Ini perlu diperhatikan satuan PAUD, melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Prinsip yang kelima adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Kemudian kalau kita perhatikan karakteristik CP PAUD, ini akan kita lebih dalam lagi nanti di seri kedua. Pertama, CP disusun per fase, bukan per tahun dalam PAUD. Kemudian rumusan CP itu ditulis dalam bentuk paragraf dengan bunyi tertentu. Rumusan CP menampakkan kesatuan antara kemampuan kognitif, keterampilan belajar, serta disposisi atau sikap terkait ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh peserta didik. Lingkup capaian pembelajaran di PAUD mencakup 3 elemen stimulasi yang saling terintegrasi. Tiap elemen stimulasi mengeksplorasi aspek-aspek perkembangan secara utuh dan diperhatikan tidak terpisah. Nah, jadi aspek kognitif, keterampilan maupun sikap itu secara utuh, tidak terpisah. Kemudian capaian pembelajaran atau CP ini merupakan jabaran capaian yang diharapkan terjadi pada seorang anak di akhir pembelajaran pada satuan PAUD. Jadi, pada akhir pembelajaran satuan PAUD. Jadi, ini kurang lebih dari 1 tahun. Ada 3 elemen CP-nya, yaitu agama dan budi pekerti, CP jati diri, dan CP dasar-dasar literasi dan STEM. Ini yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu yang bertugas di satuan PAUD. Kalau kita perhatikan, bermain adalah fitrah anak usia dini. Bermain dan belajar merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Melalui bermain, anak belajar untuk memahami dunia di sekitarnya. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran anak usia dini haruslah melalui bermain. Ini perlu diperhatikan. Kegiatan bermain tersebut haruslah memiliki tujuan. Tapi bermain tidak asal bermain, tetapi memiliki tujuan yang jelas, sehingga kegiatan tersebut menjadi bermakna dan dapat secara efektif menanamkan nilai agama budi pekerti, kemudian menguatkan jati diri anak sebagai bagian dari komunitasnya, serta menguatkan kemampuan literasi dan dasar-dasar sains, teknologi, rekayasa, matematika seni, sehingga anak memiliki pondasi yang lebih kuat untuk memahami dunia dan berkeinginan untuk terus mengembangkan potensinya. Jadi ini fondasi betul untuk menanamkan keinginan untuk belajar. Maka di dalam PAUD itu tidak diajarkan lagi calestung, bukan itu targetnya, tetapi dia sebagai dasar-dasar. Ini sudah ada aturan untuk itu. Silahkan dilihat di video ini. Kemudian mari kita lihat satu persatu CP ini. CP nilai agama dan budi pekerti. Secara garis besarnya begini. Anak mengenali dan mempraktikkan nilai dan kewajiban ajaran agamanya.
Anak mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dalam interaksi dengan sesama dan alam, tumbuhan, hewan, lingkungan hidup. Anak mengenal beragam dan menunjukkan sikap menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Kita perhatikan kata kerja operasionalnya ada mengenali, mengamalkan, kemudian mengenal, ya, menunjukkan. Nah, itu kira-kira diperhatikan. Jadi ini kalau kita perhatikan sudah sangat mudah sebenarnya merumuskan tujuan pembelajarannya. Kemudian yang termasuk CP jati diri, anak memiliki sikap positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, nutrisi, olahraga, kemudian keselamatan diri. Yang kedua, anak dapat mengenali, mengelola, mengekspresikan emosi diri, serta membangun hubungan sosial secara sehat. Ketiga, anak menunjukkan perasaan bangga terhadap identitas keluarganya, latar belakang budayanya, dan jati dirinya sebagai anak Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah, ini lebih luas, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni yang kita sebut literasi dan STEM. Ini anak menunjukkan kemampuan mengenali dan memahami berbagai informasi seperti gambar, tanda, simbol, dan cerita. Anak mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara lisan, tulisan, atau menggunakan berbagai media, serta membangun percakapan. Anak menunjukkan minat dan berpartisipasi dalam kegiatan pramembaca. Kita ingat, berpartisipasi dalam kegiatan pramembaca. Anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen. Anak mengenal mengembangkan sikap peduli dan tanggung jawab dalam pemeliharaan alam, lingkungan fisik, dan sosial. Ini yang perlu betul-betul diperhatikan, dipahami CP. Masih kelanjutan literasi dan STEM. Anak menunjukkan kemampuan awal menggunakan dan merancang teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Anak menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Anak dapat mengenali dan melihat hubungan antar pola, simbol, dan data, serta dapat menggunakannya untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Anak mengeksplorasi berbagai proses seni, mengeksplorasikannya, serta mengapresiasi karya seni. Nah, perlu diketahui, kalau itu CP nanti di topik pembelajaran, ini diartikan tema yang menjadi payung untuk mengintegrasikan seluruh konsep dan muatan pembelajaran melalui ragam kegiatan dalam mencapai tujuan kegiatan dan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat menentukan topik. Pertama, topik pembelajaran harus relevan. Dalam artian sesuai konteks lingkungan dan budaya peserta didik. Kemudian kita tidak perlu jauh-jauh mencari sebenarnya di sekitar peserta didik budaya, di mana anak itu tinggal. Yang kedua, berorientasi pada masa depan, artinya topik-topik pembelajaran yang diangkat PK terhadap isu yang sedang terjadi di komunitas nasional dan global, sehingga kegiatan pembelajaran dapat memantik anak untuk memahami sebab akibat dan bagaimana dirinya mengambil peran dalam isu tersebut. Itu bagian pertama yang berkaitan dengan intrakurikuler, dan itu nanti akan kita bahas sampai ke asesmennya, kemudian bagaimana menyusun modul ajarnya atau RPP. Sekarang secara umum bagian yang kedua, proyek penguatan profil Pancasila di PAUD. Di tingkat PAUD, pencapaian profil pelajar Pancasila dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis proyek. Kemendikbud menetapkan tema-tema proyek yang perlu diterapkan pada satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Tema-tema tersebut untuk PAUD ada 4. Pertama, aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, bermain dan bekerjasama, serta imajinasiku. Kalau kita lihat proyek penguatan profil pelajar Pancasila di tingkat PAUD, aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, bermain dan bekerja sama, kemudian imajinasiku.
Kalau kita lihat masing-masing tema ini penjelasannya, tema Aku Sayang Bumi, itu pembelajaran pada tema Aku Sayang Bumi. Ini bertujuan untuk mengenalkan anak pada perubahan iklim global, serta bagaimana mencari solusi kreatif yang bisa dilakukan oleh anak. Tema ini sangat luas dan bisa juga dikembangkan menjadi beberapa topik. Jadi satu tema itu bisa dikembangkan beberapa topik. Pemilihan topik yang tepat dapat menginspirasi anak untuk melakukan investigasi, penyelidikan maksudnya, menyelidiki, mendalam, melalui beberapa pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya tema Aku Cinta Indonesia. Ini seni dan budaya daerah adalah warisan dari para pendahulu kita dan juga merupakan identitas atau ciri khas dari suatu daerah. Seni dan budaya daerah itu sendiri merupakan kekayaan bangsa yang merupakan kekuatan dan menjadi akar budaya nasional. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam buku 2 Kebudayaan di halaman 90 itu disebutkan, kebudayaan nasional kita adalah segala puncak-puncak dan sari-sari kebudayaan daerah di seluruh kepulauan Indonesia, yang lama maupun yang baru yang berjiwa nasional. Selanjutnya tema bermain dan bekerja sama. Melalui bermain untuk mengembangkan rasa ingin tahunya, rasa berpikirnya, cara berpikirnya, imajinasinya, empatinya, dan akal budinya, maka topik yang dikembangkan dalam tema bermain dan bekerja sama ini bertujuan untuk mengajak anak berinteraksi dengan teman yang beragam sehingga dapat menghormati orang lain yang berbeda dengan dirinya, mampu bekerja sama, mau berbagi, dan tidak membeda-bedakan teman. Anak bisa hidup rukun dan damai dimanapun dia berada. Ini luar biasa kalau ini dibangun pondasi yang kuat ya. Kemudian, tema yang keempat, imajinasiku. Melalui imajinasi dan bermain, anak belajar untuk mengenali dunianya. Imajinasi membantu perkembangan kognitif dan sosial pada anak. Oleh karena itu, pada tema imajinasiku, anak distimulasi dengan serangkaian kegiatan yang bisa membagikan rasa ingin tahu dan memperkuat imajinasinya. Aktivitasnya yang bisa dilakukan misalnya mengamati alam semesta, mengunjungi tempat-tempat yang menarik, menunjukkan karya seni yang kreatif dan inovatif, ataupun melihat video yang inspiratif. Nah, ini tema-tema ini nanti yang dilakukan di proyek. Kemudian guru menurunkan ke topik, dari topik ke tujuan nanti, kemudian dari topik itu diturunkanlah dia nanti ke modul. Nah, begitu Bapak dan Ibu yang bertugas di Satuan Pendidikan TK. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya, semoga bermanfaat, dan mari sampai nanti di seri kedua yang berkaitan dengan proyek dan juga penyusunan modul ajar di tingkat TK. Jangan lupa subscribe video ini supaya bisa diikuti video-video selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.